Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah karena di mana pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu tugas dari calon guru penggerak. Kemudian selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih yang pertama kepada Kepala Sekolah SD Negeri 013 Mojopahit dan juga rekan-rekan guru atas partisipasinya sebagai bentuk dukungan kepada kami berdua. Baiklah, sebelum kami memulai acara, terlebih dahulu marilah kita bersama mendengarkan sepatah kata dari Bapak Kepala SD Negeri 013 Mojopahit, Bapak Muhammad Yusuf SPD. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini walaupun cuaca yang rada-rada mendukung lah, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di sekolah kita dan untuk mengikuti salah satu kegiatan daripada CGP berkaitan dengan aksi nyata. Kemudian salam dan taslim atas junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi panutan bagi sekalian umat. Saya berterima kasih juga kepada rekan-rekan guru sekalian atas atensi dan partisipasinya untuk menyukseskan program guru penggerak, yang mana di sekolah kita terdapat 2 calon guru penggerak yang insya Allah kedepannya akan bisa bertambah lagi. Amin ya, mudah-mudahan. Jadi ini guru penggerak ini tidak menyatakan bahwa dia status PNS ataupun bukan, tapi intinya memiliki masa kerja 5 tahun maka sudah bisa mendaftar sebagai guru penggerak. Dan ada berbagai keuntungan misalnya yang dimunculkan, misalnya yang non ASN itu, maka untuk persiapan PPG-nya kalau dia sudah lulus guru penggerak nantinya, maka pada saat ikut di PPG itu maka tidak perlu lagi ikut tatap muka seperti yang itu betul-betulan di PPG yang reguler. Dia cukup ikut mengisi tugas, kemudian mengerjakan ujian post test itu. Jadi tidak perlu ulang setiap hari ikut seperti yang biasanya itu mereka setengah mati. Tapi kalau dia sudah lulus di GB terus masuk ke sana, maka otomatis dia akan terbaca hanya ikut ujian otomatis. Kecuali belum datang sertifikatnya, tiba-tiba lulus PPG misalnya, maka itu tidak bisa dikonversi. Jadi artinya tuntas. Kemudian sekaitan dengan kegiatan hari ini, maka ada memang kegiatan aksi nyata yang mana itu diwajibkan membuat video sepanjang durasinya itu kurang lebih 1 jam minimal. Jadi boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Di mana tugas ini sepertinya akan diupload di YouTube, di BNM, dan
besar misalnya begitu. Olehnya itu saya harap teman-teman sekalian bisa membantu dan berpartisipasi yang lebih baik dalam mengikuti kegiatan ini demi untuk kesuksesan sekolah kita dan calon guru penggerak yang kita miliki, sehingga itu nanti akan membawa dampak positif bagi sekolah kita, terutama bagi peserta didik kita ya nantinya. Mudah-mudahan nanti ini apa yang diperoleh guru penggerak dari ikut PGP itu programnya selama 6 bulan, maka itu bisa diterapkan nanti di pelaksanaan pembelajaran di sekolah sehari-hari, bukan hanya pada saat mengikuti aksi nyata atau pendidikannya saja, tapi setelah itu yang paling penting adalah setelahnya, karena tidak ada batasan waktu. Kalau pendidikannya kan cuma 6 bulan, tapi setelahnya itu kan tidak ada lagi batasan waktu. Jadi ini harapan saya bahwa nantinya ini bukan berhenti hanya di saat pendidikan, tapi ini akan berlanjut terus menerus menggerakkan, bergerak dan menggerakkan, apakah itu kepada rekan sejawat ataupun kepada anak didik kita. Seperti katanya tadi bahwa kalau tidak berubah dari nyaman menjadi sesuatu yang lebih dari itu, maka itu tidak bergerak lagi, itu stagnan. Jadi saya sepakat itu. Mudah-mudahan ke depan ini bisa membawa perbaikan yang lebih baik atau lebih positif lagi. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas sambutannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mengambil alih untuk sesi pertama ini. Jadi untuk kegiatan kita ini ada 2 sesi. Jadi untuk sesi pertama saya yang akan membawakan materi, kemudian untuk sesi kedua Ibu Suprana yang akan mengambil alih. Adapun judul kegiatan pada hari ini adalah sosialisasi, implementasi, penanaman dan pembiasaan budaya positif melalui keyakinan kelas. Jadi yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini adalah terkait budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Karena kenapa? Sudah lumrah kita saksikan bersama bagaimana keadaan peserta didik kita di sekolah ini. Jadi harapan kita ke depan, ketika kita sudah memahami dan mulai menerapkan nilai-nilai yang nantinya bisa menjadi budaya positif, itu akan bisa membawa perubahan yang besar dan positif untuk sekolah kita. Untuk sejenak Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan welas asih. Ada pencapaian yang ingin kita capai adalah yang pertama itu kita memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin
selaku Menteri Pendidikan, apa kata beliau? Tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman, artinya kita tidak berubah. Seperti itu. Nah, dan ini terus saya ingat ketika apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa jangan selalu mau berada di zona nyaman. Kita harus selalu keluar dari zona nyaman kita untuk menuju perubahan yang lebih baik. Seperti itu. Jadi untuk menerapkan budaya positif di sekolah, langkah yang mendasari itu adalah dimulai dari perubahan paradigma kita. Jadi ini ada sedikit permainan Bapak Ibu. Jadi permainannya seperti ini. Ini namanya kegiatan kepalan tangan. Kegiatan kepalan tangannya Bapak Ibu. Jadi ada 2 orang ini, ada 2 orang. Coba saya cari kertas kecil, anggaplah ya. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga. Jadi ibaratnya ini kita memiliki sebuah benda yang sangat berharga. Itu benda tersebut kita kepal erat-erat. Di salah satu tangannya digenggam. Setelah itu, Anda akan berusaha dengan sekuat tenaga mempertahankan. Jadi, yang satu akan berusaha bagaimana caranya supaya tangan tersebut terbuka. Jadi 2 orang ini. Dan satu berusaha bagaimana supaya tangan tersebut terbuka, sementara yang menyebab tangan berusaha bagaimana tangannya supaya tidak terbuka. Jadi bisa dengan mengancam, bisa dengan mengiming-imingi, bisa dengan menggilitik, atau segala macam bagaimana caranya supaya dia bisa membuka tangan. Seperti dia paham Bapak Ibu ya? Jadi siapa? Bisa dicoba ya? Ya bisa tak? Jadi satu yang mengepal, 2 yang membuka. Tadi bawa orang yang di belakang, saya satu yang menepal, satu yang berusaha bagaimana supaya dia membuka tangan. Jadi ini selama 30 menit ya. Jadi selama 30 menit. Masuk ke tanda. Bagaimana caranya supaya tangannya tidak terbuka? Yang satu lagi ini bagaimana supaya dia bisa membuka tangannya? Jadi mungkin bisa diiming-imingi. Kemudian bisa juga dijelitik atau bagaimana caranya? Dipaksa. Bisa juga dipaksa, diancam. Coba dipaksa. Bagusnya kalau berhadapan Pak. Saya sedang berbahasa. Langsung dilakukan ya. Anggapnya kita punya barang berharga ini dan saya tidak ingin barang berharga saya ini diketahui oleh orang lain. Jadi dia mencoba sekuat tenaga. Ya tulis Nah, anggaplah saja ya. benda anggaplah. apapun yang disukai. Bola-bola. Benda yang tidak ingin dimiliki oleh orang lain. Pokoknya benda itu betul-betul privasi. Betul-betul Tidak ingin diketahui. yang Dan ada juga yang penasaran. Saya harus diketahui. tulis silakan ditulis benda yang paling disukai dan tidak ingin diberikan kepada siapapun. Tembak-tembak.
Kembang no. Kembang no. Pasangan ada pasangan. Jadi ini 30 detik ya kita. Bisa jalan apa? Yang percobaan pertama, yang ini kita bisa percobaan kedua ya. Ya, kita buat pertahanannya ini mempertahankan barang berharganya. Satu keluar Kamu deh. Siapa yang lepas? Bisa dirayu, bisa waktunya 30 detik saja. Jadi dari mana? Ya, waktunya. Ya, oke, sudah cukup pertanyaan. Terima kasih banyak ya, Bapak Ibu guru. Oke ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan 2 kali percobaannya. Nah, yang pertama ada yang berhasil membuka tangan. Kemudian yang kedua ada yang tetap bersikeras mempertahankan apa yang menjadi privasinya. Ini sangat erat kaitannya dengan materi kita selanjutnya. Tentang teori kontrol yang dipopulerkan oleh Dr. William Blazer. Di mana beliau menyebutkan ada 4 teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi ini kaitannya dengan guru dalam menghadapi peserta didik. Nah, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, jadi ada perlu digarisbawahi pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid selama murid tersebut tidak mau melakukannya. Walaupun tampaknya pada saat itu guru terlihat sedang mengontrol perilaku murid, tetapi hal tersebut terjadi karena murid sendiri yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, seperti tadi Ibu Amina, pada dasarnya dia sebenarnya bisa mempertahankan karena mungkin dia tidak bisa berhadapan, makanya dia langsung membuka kepala tangannya. Begitu pun selanjutnya tadi yang dilakukan oleh Bapak Guru Pak Samsudin, dia betul-betul tidak mau membuka. Pokoknya apapun yang terjadi dengan segala macam rayuan ini apa dia tetap tidak mau. Jadi ini kaitannya dengan ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau
atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mempengaruhi murid tersebut. Dan itu juga termasuk. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi inilah yang kita umum, kadang kita guru tidak menyadari telah melakukan hal seperti ini. Apa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Dari hal tersebut, misalnya Anda yang mengatakan kepada murid mereka bodoh, misalkan seperti itu. Pada dasarnya hal seperti ini bisa membunuh karakter atau kepercayaan diri dalam diri peserta didik, sehingga apa yang terjadi, mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Artinya mereka akan berpikir, wah memang mungkin saya orangnya memang bodoh. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan kita juga kadang-kadang menggunakan kekuasaan kita sebagai orang dewasa untuk memaksa peserta didik kita. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi itulah tadi 4 teori kontrol. Kemudian materi selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal bahwa untuk menciptakan sebuah budaya positif di sekolah harus dimulai dari perubahan paradigma. Jadi bagaimana sih seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi ada juga kutipan yang sangat indah. Bila kita ingin berbuat kemajuan, perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu merubah kerangka akal kita. Dalam artian kerangka berpikir kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Jadi seperti ini skemanya. Contoh ya, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan kita mencoba memahami bagaimana sih pandangan orang lain tentang hal tersebut. Bukan justru sebaliknya kita mengajak orang tersebut untuk sama dengan pendapat kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalnya kita melihat sesuatu itu buruk, tetapi ada tujuan tertentu di dalamnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Maka teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada saat kita merasa gagal menyuruh, misalkan meminta anak-anak melakukan ini, anak-anak tidak mau, maka yang kita lakukan adalah pemaksaan kepada mereka. Jadi teori kontrol kita melakukan kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Jadi di sini teori kontrol berpikir menang dan menang. Selanjutnya langkah yang kedua adalah tentang disiplin.
ketidaknyamanan. Jadi mengutip Ki Hajar Dewantara pendapat beliau, di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang disiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi yang diharapkan adalah motivasi internal atau kesadaran diri seseorang untuk melakukan sesuatu, bukan karena adanya sebuah paksaan ataukah motivasi eksternal. Selanjutnya. Jadi terkait dengan materi tadi, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika seseorang melakukan disiplin karena ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman, maka biasanya akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Seperti itu ya. Dan itu motivasi seperti ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Apakah ingin mendapatkan pujian misalkan dari pimpinan? Anda guru yang rajin. Seperti itu, Anda guru yang disiplin. Jadi apa yang dipikirkan orang seperti ini? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ini juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan dan sesuai harapan kita. Jadi apa yang akan mereka pikirkan? Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi inilah yang kita harapkannya, motivasi internal dalam diri seseorang. Seperti itu. Kemudian kita masuk di keyakinan kelas. Selama ini kita mengenal yang namanya peraturan kelas. Sekarang keyakinan kelas. Jadi mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira di mana perbedaannya ini? Coba kita simak. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ada kan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Jadi kira-kira kenapa ada peraturan seperti itu? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Seperti itu, pertanyaan seperti itu. Jadi itu semua adalah dengan adanya keyakinan kelas ini untuk mendukung motivasi intrinsik serta diri. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, karena hal tersebut lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti itu Bapak Ibu ya, kita sepakat ya bahwa sesungguhnya dibandingkan dengan peraturan dan keyakinan kelas itu lebih bisa memunculkan motivasi intrinsik atau internal dalam diri pesertanya. Seperti inilah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas harus
Jadi mempersilakan, yang pertama itu mempersilakan warga sekolah dan murid atau murid yang untuk bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati apakah di kelas atau di sekolah. Kemudian yang kedua adalah mencatat semua masukan para murid. Kemudian ditulis apakah di papan tulis atau di sebuah kertas di mana semua anggota atau warga sekolah bisa melihat curah pendapat tersebut. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan kelas. Jadi di dalam pembuatan keyakinan kelas itu lebih menggunakan kalimat positif. Jadi kalau biasanya jangan berlari di kelas atau koridor, itu contoh ya. Jadi ketika keyakinan kelas itu berubah menjadi kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Kita menggunakan kalimat yang positif. Kemudian setelah itu, setelah semua peserta didik kita memberikan pendapatnya, maka di sinilah kita akan melakukan atau meninjau kembali apa yang sudah mereka catat. Dan setelah itu bersama-sama meninjau ulang tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas dibuat atau disepakati, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui. Jadi setelah peserta didik dan kita akan meminta persetujuan dari peserta didik. Jadi seperti ini contohnya, ada sebuah peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas atau nilai dibagikan yang dituju adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua misalnya dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan kelasnya, dilarang mengganggu orang lain. Maka bunyi kalimat keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bisa menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Ini ada contoh penyerapan pembentukan keyakinan kelas. Bisa kita saksikan bersama. Ini akan dilakukan oleh guru kelas 5. Itulah tadi ya contoh pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita melibatkan seluruh peserta didik. Maka ini materi selanjutnya yang juga sangat penting untuk diketahui adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini kembali kita menuntut pendapat Ki Hajar Dewantara. Jika kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama dengan kewajiban seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanah,
nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Karena pada dasarnya peserta didik memiliki kemampuan dalam dirinya. Jadi tugas guru adalah menuntun peserta didik kita untuk menggali potensi yang ada dalam diri mereka sehingga mereka bisa menemukan potensi mereka tersebut. Seperti itu. Dr. William Blazer kembali seorang psikiater dari Amerika Serikat menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti apakah bosan, bisa juga sedih dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melakukan pelanggaran. Jadi yang mana kebutuhan dasar manusia tersebut yaitu cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Itu yang pertama. Kemudian penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Jadi Bapak Ibu, ketika ada dari kelima kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi dari peserta didik, otomatis mereka akan bermasalah. Seperti mungkin ada sebagian kita lihat kasus di sekolah kita, misalkan Hendra. Kita semua sepakat bahwa anak ini bermasalah ya, anak ini bermasalah. Tetapi ketika kita kembali kepada kebutuhan dasar manusia, ketika kita mencoba menggali itu, kemungkinan bisa jadi atau si Hendra melakukan hal tersebut karena salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Seperti apakah kebutuhan dasar akan kesenangan ataukah kebutuhan dasar akan kebebasan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ataukah cinta kasih. Yang jelas ketika ada anak kita bermasalah berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ini juga Kurang pertanyaan. ya. Kurang pelukan. Ini lagi yang penting, sangat penting. Ini kaitannya dengan pendidik. Ini Apa tugas nanya? ini penting untuk diketahui Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol seorang guru. Ini yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui juga. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Apa yang diperbuat guru ketika bertindak sebagai penghukum? Dia akan menghadik, menunjuk, atau bahkan menyakiti peserta didik kita. Itu yang ketika kita bertindak sebagai penghukum. Apa yang mereka katakan? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Seperti itu contohnya. Kalau kamu tidak melakukannya, masa kamu katanya dengar ya? Jangan. Jaga. Berarti dia contohnya. Mantap dengan jaga. Kemudian apa hasil dari penghukuman ini? Murid akan memberontak, menyalahkan orang lain atau bahkan berbohong. Seperti itu ya. Kemudian apa yang dikatakan murid? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau datang ke kamu kan Apa dah pernah berapa? Kemudian dampaknya pada murid adalah mereka akan mengulangi kesalahan. Itu tadi posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Apa yang dilakukan guru?
dia. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Guru berbuat apa yang dilakukan guru? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira kenapa melakukan hal seperti ini? Kenapa tidak mengerjakan PR? Kenapa terlambat? Seperti itu ya. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Di sini sudah ada keyakinan kelas lagi. Kemudian hasilnya adalah akan menguatkan pribadi peserta didik. Kemudian murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian dampaknya pada murid adalah murid akan mengevaluasi diri sendiri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini ada sebuah video tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Bisa kita saksikan bersama Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif. Satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Ya, bisa kita saksikan bersama. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami, Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, jadi ya, itulah tadi sebuah contoh yang kami tampilkan tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi sebagai kesimpulannya bahwa sesungguhnya budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas, kemudian dari peraturan kelas ini akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini akan membentuk lingkungan positif di sekolah. Jadi dari lingkungan positif ini akan terbentuklah budaya positif di sekolah. Saya kira untuk pemaparan materi dari sesi 1 ini saya akhiri. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jika sekiranya Bapak Ibu guru ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan sebelum lanjut di sesi kedua. Ya, sesuaikan tadi dengan posisi kontrol diri. Kan tadi yang diharapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sekarang persoalan yang muncul misalnya, bukankah dalam hal posisi kontrol itu mesti disesuaikan dengan karakter peserta didik yang ada di sekolah kita? Apakah memang harus
seperti itu, apakah kalau kita tidak melaksanakan kontrol sebagai posisi manajer itu, lantas itu dianggap sebagai sesuatu yang salah, atau seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang pendidik supaya ini posisi kontrol itu bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Pak atas pertanyaannya. Jadi itu pertanyaannya, haruskah seorang guru menggunakan posisi manajer? Tidak bisa menggunakan posisi kontrol yang lain, misalkan sebagai temankah ataukah sebagai teman, sebagai penghukum, pemantau, seperti itu. Jadi ketika kita mengambil posisi sebagai teman, maka yang terjadi pada murid adalah ketergantungan, kemudian tidak mandiri, seperti itu. Jadi idealnya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya, idealnya. Karena yang kita harapkan adalah murid bisa bertanggung jawab, kemudian bisa merefleksikan diri, seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk sesi kedua ini saya serahkan kepada Ibu Suprana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Ya, luar biasa, masih semangat. Oke, terima kasih untuk rekan CGP saya, Ibu Mas Nur, selaku rekan CGP di Angkatan 7 Polres. Oke, lanjut, langsung saja. Di sesi kedua ini saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini dapat kita tinjau kembali apa sih yang melatar belakangi adanya restitusi segitiga restitusi ini. Jadi kita seringkali mendapatkan sebuah permasalahan yang ada di sekolah, baik itu di kelas ataupun di luar kelas. Seperti apa contohnya? Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah adanya pembulian, perundungan, dan lain-lain sebagainya. Dari permasalahan ini, pasti kita ingin tahu dan ingin mencari solusi apa yang idealnya seperti apa untuk menyelesaikan masalah peserta didik kita tersebut. Seperti yang melatar belakang ini, bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang wajib dilalui oleh setiap anak, ya, untuk mencapai terciptanya manusia yang berkualitas dan berkarakter, sehingga nantinya akan memiliki keluasan ilmu untuk mencapai cita-citanya. Kemudian pendidikan ini kita sebagai seorang guru bukan hanya seperti yang disampaikan oleh rekan saya, bahwa guru itu bukan hanya sebagai mengajar, tetapi mendidik. Mendidik bukan hanya guru, tetapi semua orang berhak menjadi pendidik. Walaupun bukan latar belakang sebagai guru. Sebagai pendidik dapat menempatkan diri di posisi kontrol sebagai manajer. Nah, tadi disampaikan oleh Ibu Mas Nur bahwa idealnya adalah posisi diri kita itu berada di sebagai manajer. Oke, sekarang kita ingin tahu apa sih pengertian dari restitusi itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya, ya, dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Kira retribusi. Restitusi.
Ya. Adapun restitusi ini memiliki 9 ciri-ciri. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahannya anak-anak, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lain, baik itu hubungan antar murid ke guru, murid antar murid, dan semua warga sekolah yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, restitusi ini ciri-cirinya adalah salah satu dari ciri-cirinya yaitu memberi penawaran atau tawaran, bukan paksaan, ya, jangan memberikan paksaan tetapi memberi penawaran. Kemudian yang keempat, sifat dari restitusi ini adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri peserta didik. Jadi yang kita fokuskan adalah kesadaran peserta didik kita. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Mustur, bahwa kebutuhan manusia, kebutuhan yang ada dalam manusia itu ada beberapa tadi disebutkan, ada 5. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Lanjut untuk kedua, restitusi juga merupakan fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, ini yang perlu kita pahami, bahwa restitusi ini kita memfokuskan pada karakter peserta didik, bukan pada tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ya, baik. Jadi permasalahan yang ada pasti ada solusi. Jadi kita akan menggali apa saja yang harus kita lakukan untuk memahami apa yang baiknya ini kita selesaikan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah menjadi membuat tindakan yang lebih baik, untuk baik pada dirinya bahkan untuk pada kelompok yang lain. Nah sekarang untuk segitiga restitusi ini ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang mana kalimat yang dapat kita gunakan dalam menstabilkan identitas ini? Yang pertama, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini yang bisa kita gunakan kepada anak-anak peserta didik kita dalam menyadarkan dirinya. Kemudian kalimat yang kedua, dalam menstabilkan identitas itu bisa kita gunakan dengan mengatakan seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, kan? Bisa saja ada banyak yang lebih keras lagi atau lebih buruk lagi dari hal ini. Kemudian yang kedua adalah validitas tindakan yang salah. Jadi kalimat seperti apa yang sesuai yang bisa kita terapkan adalah yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu hal ini, kan? Jadi kita menggali kira-kira menghasilkan kesadaran untuk peserta didik kita, untuk menciptakan sebuah tindakan yang lebih baik dalam diri peserta didik melalui segitiga restitusi ini. Kemudian kalimat yang kedua yang bisa kita gunakan yaitu seperti ini. Adakah cara yang lebih efektif lagi untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi ini adalah merupakan contoh kalimat yang bisa kita gunakan dalam memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh peserta didik kita. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita melalui menstabilkan identitas, validasi tindakan, sekarang kita berada di menanyakan keyakinan yang sudah disepakati oleh peserta didik secara bersama-sama. Kalimat seperti apa yang bisa kita yakinkan kepada peserta didik? Yaitu yang pertama, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, masih ingat Kak? Masih ingat yang kita sudah sepakati di kelas? Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Kalimat yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu berbuat seperti demikian. Nah, itu adalah contoh yang kedua. Oke, next. Dalam menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap
dalam dirinya, ini bisa kita gunakan seperti ini. Salah satu contoh lagi, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti juga bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi inilah beberapa contoh kalimat yang bisa digunakan dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini tujuannya adalah untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan pada peserta didik yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Seperti tadi sebuah kasus-kasus yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan. Apakah itu kekuatan, kebebasan, kasih sayang, kemudian kesenangan, bahkan kebebasan, ya, survival. Guru dapat berkata seperti demikian. Yang pertama itu bisa kita gunakan dengan kalimat, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi ini merupakan salah satu contoh untuk menyadarkan diri peserta didik dalam berbuat tindakan yang kurang tepat. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua yang bisa kita gunakan yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan atau bertindak demikiannya. Jadi kita bisa menambahkan kalimat kasih sayang seperti kambing, karena kita kan orang Bandar. Jadi saya harap ini bisa kita gunakan seperti misalnya kita mengusap-usap kepalanya, karena akan tertanam dalam dirinya pikirannya anak-anak jika kita jadi kita melakukan tindakan fisik, kontak fisik, ya, ketimbang hanya berbicara saja. Ya, bagaimana Bapak Ibu setuju? Iya, disepakati. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu bisa kita gunakan dengan seperti ini. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang ingin kamu butuhkan tanpa harus memukul dengan keras? Ya, nah ini bisa digunakan. Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk esok selanjutnya? Nah, ini bisa menjadi sebuah keyakinan pada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan yang telah disepakati bersama. Anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia yang berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini perlu kita terapkan bahwa setiap yang ada dalam pikirannya anak-anak akan terdoktrin pikirannya kalau kita melakukan hal-hal tindakan yang kurang tepat. Jadi apapun yang kita lakukan pasti akan tertanam dalam pikirannya anak-anak. Jadi kita harapannya adalah setiap kita berinteraksi dengan siswa, harapannya itu memberikan memori-memori yang indah yang dia ingat sampai kapanpun, sampai akhir hayat. Ya, seperti itu. Jadi ada pun kalimat yang bisa kita gunakan dalam menanyakan keyakinan ini seperti yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Apa yang sudah kita kesepakati bersama? Nah, kemudian yang kedua, nilai-nilai universal yang telah kita sepakati itu seperti apa? Nah, masih ingat tidak seperti itu? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, next. Kemudian yang terakhir ini intervensi 30 detik. Intervensi ini maksudnya adalah ikut masuk ke dalam dunia anak-anak atau ikut campur dengan permasalahannya anak-anak, seperti itu. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuannya semula yang cukup
non konfrontatif. Intervensi 30 detik ini bisa kita gunakan kalimat seperti ini. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih banyak? Yang kedua, apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Jadi ini adalah merupakan kalimat pemantik. Ya, kita berusaha memberikan kalimat-kalimat pemantik untuk mendorong peserta didik itu sehingga mau berbincang atau jujur berbicara permasalahan yang dia hadapi. Maka dari situlah kita bisa mencari tahu asal mula permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Kemudian kalimat selanjutnya itu bisa kita gunakan dengan seperti ini. Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi sifat yang lebih membantu? Kemudian, apa yang kamu lakukan saat ini? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan atau belum? Kapan kamu siap untuk mulai? Misalnya untuk perbaikan tindakan. Yang tadinya, yang awalnya peserta didik kita melakukan tindakan kesalahan misalnya ya. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan pemantik seperti apa yang kamu lakukan saat ini? Kapan kamu siap untuk memulai hal-hal yang baik? Ya. Kesepakatannya seperti apa yang sudah disepakati di kelas, di sekolah, ya? Nah, ya jadi yang dititikberatkan adalah keyakinan bukan peraturan. Karena pada dasarnya kita mendidik bukan memberi aturan, ya, bukan menekan tapi mendidik atau menuntut, bukan menuntut tapi menuntut. Setuju Bapak Ibu ya? Oke, ada pun video contoh dalam segitiga restitusi. Silakan diputar operator untuk menyimak penerapan segitiga restitusi. Untuk orang tua agar praktek yang dikembangkan terdiri dari 3 langkah. Sisi yang kedua adalah validasi. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Jadi di sini di posisi menstabilkan validitasnya. Pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Oke, karena ini validasi tindakan yang Saya salah. jadi lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Ya. Sekarang coba tindakan kamu yang bentak-bentak tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu Dia akan kesadaran yang terjadi. menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu
kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, Ya, itulah tadi video dari dua kasus. Yang pertama adalah kasus adanya siswa yang merasa kesal kepada temannya yang dirusak barangnya atau dihilangkan barangnya. Ya. Kemudian di kasus yang kedua yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya atau membuang sampah sembarangan. Jadi dalam menghadapi masalah tersebut bisa kita gunakan dengan melakukan segitiga restitusi. Sampai di sini sudah sampai di sesi tanya jawab. Untuk itu dengan hormat saya persilakan kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik pemateri yang saya hormati, Bapak sekolah, kepala sekolah yang saya hormati dan rekan-rekan yang sangat berbahagia. Oke, di siang hari ini tentu kerjasama kita adalah mendukung apa yang dicanangkan pemerintah lewat PDP ini melalui rekan kita yang baik. Alhamdulillah sudah didapat mata menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan itu nanti menjadi penggerak tersendiri. Dan doa saya untuk Sukrana, mudah-mudahan melalui guru penggerak nanti bisa menjadi jembatan ya bagi berjalan untuk menjadi apakah P3K atau CPNS insyaallah amin ya rabbal alamin. Oke, sebagaimana yang dipaparkan tadi oleh pembawa materi baik yang pertama maupun yang kedua, ini erat hubungannya dengan apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ada keluasan bagi peserta didik untuk menerima proses pembelajaran. Dari penyampaian bahwa dituntut di sini ada keyakinan kelas, Ditambahkan tadi Sukrana bahwa segitiga restitusi menjadi salah satu metode untuk salah satu barangkali senjata untuk membenahi suatu sekolah. Paradigma yang terjadi di setiap sekolah di negeri yang kita cinta ini rata-rata ada masalah-masalah yang timbul dari setiap sistem yang ada positifnya, ada negatifnya. Nah, sekarang dari yang dari masalah-masalah ini kita pemerintah mencanangkan beberapa metode untuk mengatasi masalah-masalah yang mendera bagi peserta didik dan bagi guru selaku pembina di suatu sekolah. Karena kita meyakini bahwa guru itu memang sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri tadi, bahwa tugas guru itu sebenarnya berat, bukan cuma mengajar, tapi mendidik, membina, bahkan menjadi leader atau pemimpin. Kadang kita mendengarkan bahwa ada pandangan masyarakat mengatakan bahwa guru itu gampang. Saya juga berpandangan seperti itu pada saat saya sekolah di SMA. Beda menjadi guru karena nyaman nih. Kurang belajar, rapi dorong pakaiannya, materi mengaji seperti itu saya punya prinsip seperti itu. Karena nyaman nih. Ternyata setelah terjun langsung, ternyata mau besannya. Dan saya yakin setiap pekerjaan apapun pasti ada plus minusnya. Oke, sekarang dari masalah-masalah yang timbul tersebut, kita tentunya sebagai pemimpin, kita sebagai leader, kita sebagai pemecah masalah, tentunya dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati, tentunya ini menjadi salah satu metode juga yang betul-betul bisa ampuh sebenarnya bila
antara stakeholder sekolah itu bersatu padu untuk menyukseskan rancangan dari peserta didik tersebut yang didampingi oleh pembelajarnya, pemimpinnya, gurunya. Dari masing-masing pandangan peserta didik yang dituangkan dalam bentuk bisa dikata itu akan menjadi aturan yang berlaku di setiap kelas. Itu merupakan suatu hal yang tentunya harusnya tidak dilanggar oleh peserta didik tersebut. Namun muncul pertanyaan, ya kalau misalnya keyakinan kelas yang sudah ditelurkan di kelas masing-masing, kemudian itu bersumber dari masing-masing peserta didik, kalau misalnya dilanggar satu kali barangkali tidak ada masalah, dua kali tidak tapi kalau sering dilanggar, ini juga merupakan dilema. Berarti keyakinan kelas yang kita sepakati secara bersama-sama itu sebenarnya kita rusak. Oleh sebab itu kita melihat contoh beberapa kasus, bukan cuma di sekolah ini, di sekolah lain pun, di tingkatan yang lain pun. Kadang saya mengatakan karena bahwa biasa tuh di kelas ini, di sekolah ini nyaman dan mengajar karena seperti ini. Memang ada plus minusnya. Tapi saya katakan yang paling berat saya mengajar adalah di SD. Karena untuk pola kelas saya katakan seperti itu di rekan-rekan. Ya, karena saya sudah di SD mengajar, di SMP mengajar, di SMA SMK saya sudah mengajar, saya sudah rasakan. Jadi saya mengatakan sama rekan-rekan, kita yang bersyukur yang diberikan, karena kita tidak merasakan dasarnya. Tapi kalau kita di dasarnya, kita di SD mengajar, betul-betul dia betul-betul dicecamuk loh, apalagi kalau sering dah. Ya pernah saya mengajar biasa pada kelas 6, kelas 5, kelas 6. Biasa perhatikan kepada SD. Menurut pengalaman mengajar saya, jadi metode yang disampaikan oleh adik-adik tadi itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Tapi sekali lagi pasti ada plus minusnya. Dibandingkan dengan yang lalu juga ada plus minusnya. Karena orang-orang dulu itu kadang dicambuk, main dari awal dekat bere, masuk di kelas malah kagak buku, gondol belak bere pulang. Tapi muncul generasi yang berkarakter. Tapi sekarang saya lihat ada berbanding terbalik. Karena barangkali terlalu diberikan ruang untuk ini, maka otomatis anak-anak juga seperti itu, berbuat seperti itu. Tapi itulah keadaan yang ada sekarang. Inilah masalah menurut agama ini. Jadi kita harus sabar. Karena saya juga ini sebenarnya gaya mendidik saya di SMP beda dengan gaya mendidik saya di SD. Terus terang, saya lupa. Jadi kalau pasal itu mengajar di SMP beda dengan SD karena memang ranahnya berbeda. Usianya berbeda. Seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh adik ini semua ada plus minusnya pasti. Oleh sebab itu bela pendapat ini saya bertanya, ketika ada masalah yang tidak kunjung selesai karena anak-anak mau diselesaikan masalahnya, anak-anak tidak mau diselesaikan masalahnya. Tidak usah kita sebut karena itu dianggap barangkali membunuh karakternya anak-anak. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan dulu yang luar biasa kepada pembelajarannya. Oke, masih ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih kami ucapkan atas pertanyaannya Pak, sangat luar biasa, menggugah selera kita untuk terus menggali apa yang perlu kita butuhkan. Yang saya tangkap tadi ini adalah pertanyaannya seperti ini. Bagaimana jika kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik itu dilakukan secara terus-menerus tanpa ada perubahan? Kalau menurut saya pribadi Pak, yang perlu saya lakukan adalah yang pertama itu saya masuk ke dalam dunia peserta didik.
akan bertindak seperti temannya dulu. Saya akan berada di posisi temannya dulu. Jadi saya akan menanyakan apa yang diinginkan oleh peserta didik untuk menggali kebutuhan manusianya, apa yang sudah terpenuhi dan apa yang belum terpenuhi. Kemudian jika hal itu terjadi secara terus-menerus, maka kita perlu mencari solusinya untuk tindakan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Kalau saya, misalnya ini contoh, saya akan kasih contoh adanya peserta didik yang berkelahi sampai kancing bajunya terlepas. Ini contoh, ya. Saya akan membawa ke sebuah ruangan untuk dua yang bermasalah ini, ya. Kemudian saya akan menanyakan dari keduanya secara bergantian. Saya akan menanyakan kira-kira awal mula permasalahannya seperti apa, apa yang terjadi, kenapa bisa sampai seperti itu, bagaimana, siapa, di mana, dan lain sebagainya. Kemudian karena permasalahannya ini adalah pertengkaran yang sampai memukul temannya, bahkan sampai melepas kancing bajunya, saya akan bertanya kenapa. Ya, mungkin masalahnya pribadi, contohnya ya, dia mengambil buku ibu, dia menghilangkan buku. Ini misalnya, saya akan bertanya apakah dengan melakukan kekerasan bisa mengembalikan bukunya. Bagaimana yang seharusnya kita lakukan untuk mendapatkan kembali bukunya. Maka di sini akan terjadi kesadaran untuk berpikir kepada peserta didik. Mungkin seharusnya saya menanyakan secara baik-baik dulu daripada saya. Nah itu sudah tahu, ya. Kemudian kalau dengan masalah temanmu yang lepas kancingnya, mau diapakan ini? Karena pasti orang tuanya akan marah karena kancing bajunya sampai lepas. Yang membuat kerusakan ini, kita tanyakan lagi, kira-kira mau diapakan ini bajunya? Apakah dia di baju baru atau dipasang kembali kancing bajunya? Peserta didik kemungkinan akan berpikir seperti ini. Mungkin bagus ditempel kembali lalu buang. Mungkin bagus kita tempel kembali itu kancing yang sudah lepas. Tapi saya tidak tahu menjahit buang. Bagaimana caranya? Kita sebagai posisinya di manajer, yang guru sebagai manajer, kita akan mengajarkan peserta didik untuk menjahit. Jadi di sini ada peran kita yang ganda, ya. Yang pertama mendidik, yang kedua adalah mengajar. Berarti diajari secara tidak langsung kita ajarkan peserta didik untuk menjahit. Agar peserta didik ini tidak hanya menyadari kesalahan, tapi juga membuat hal-hal baru atau pengetahuan baru. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju tidak? Ya, bagaimana dengan penanya? Apakah sudah sesuai atau ada tambahan dari forum atau bahkan dari rekan saya kembalikan pada beliau? Mungkin saya sedikit menambahkan, betul sekali apa tadi yang disampaikan oleh rekan saya. Sesungguhnya, ya memang terkadang kita menghadapi peserta didik sudah dinasihati, berulang-ulang kita nasihati, tetapi tetap melakukan hal yang sama. Tetapi coba kita kaitkan kembali dengan materi yang disampaikan oleh rekan saya ini. Kira-kira pernah tidak kita melakukan metode seperti ini? Restitusi, segitiga restitusi dalam menghadapi peserta didik yang bermasalah. Kira-kira pernah tidak? Seperti contoh, pernah kita bertanya kepada peserta didik, kira-kira kenapa mereka melakukan seperti ini? Jadi sebenarnya intinya segitiga restitusi ini adalah memunculkan motivasi internal dalam diri peserta
peserta didik. Bagaimana peserta didik bisa sadar dan mampu menemukan kembali. Seperti itu ya. Artinya pada akhirnya mereka akan sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah tidak sesuai. Intinya seperti itu adalah memunculkan motivasi internal dalam dirinya. Seperti itu Pak. Jadi untuk kedepannya ini, marilah kita mencoba menerapkan metode seperti ini dalam menangani siswa yang bermasalah. Dengan harapan mudah-mudahan setelah kita melakukan ini ada perubahan. Karena mungkin metode yang selama ini kita gunakan itu tidak tepat, sehingga mereka kembali melakukan hal yang sama. Seperti itu Pak ya. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak. Jadi bicara kita di akhir, yakni refleksi. Kira-kira Bapak Ibu, dari semua materi yang telah kita sampaikan pada hari ini, kira-kira hal baru apa yang kita dapatkan? Misalkan pada posisi kontrol, saya bercerita tentang diri saya bahwa saya biasanya bertindak sebagai penghukum. Apabila ada anak-anak yang tidak mau menulis misalnya, saya akan menyuruhnya menulis lebih banyak lagi. Itu yang misalkan seperti itu. Jadi kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Mesti suaranya perempuan ini baginya itu merayati. Oke, silakan dulu ya. Refleksinya Ibu, kira-kira apa yang didapatkan setelah materi kita pada hari ini? Atau apa yang ingin Anda rubah dalam diri? Refleksi diri selama ikut dalam sosialisasi kita pada hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Setelah mendapat apa yang dipaparkan oleh rekan kami berdua sebagai guru penggerak, saya mungkin hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada saya bisa pada kontrol manajer positif. Saya bisa tadi mengambil contoh yang sudah tadi dipaparkan tadi sebelumnya. Ada video yang ditampilkan tadi. Dari situ kita bisa belajar. Selama ini kita selama ini kontrol kita sebagai guru kita melakukan selama ini kita melakukan kontrol manajer kontrol seperti apa yang kita lakukan selama ini. Saya tadi tertarik sama kontrol manajer positif itu. Selama ini kita sebagai guru, ya kita selama ini saya sadar diri sebagai guru kelas 1 ya, namanya sebagai guru kelas 1 selama ini saya mungkin selama ini saya kurang apa namanya itu ya, di dalam menggunakan ini sebagai penghubung. Dari situlah kita sebaiknya sebagai seorang guru. Dari sinilah kita bisa belajar. Mulai dari sekarang kita sebaiknya kita harus mengikuti itu dari kontrol manajer positif itu. Sebaiknya kita seorang guru harus melakukan dari sekarang. Iya. Sebagai contoh tadi video yang ditampilkan tadi rekan kita berdua. Iya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan yang luar biasa dulu. Iya. Hal luar biasa dari apa yang disampaikan oleh Ibu. Ada lagi ya dari Bapak. Oke, menarik walaupun barangkali lagi, tapi masih menarik sebenarnya ini. Dari sini saya dapatkan dari satu informasi sebenarnya pernah kita dapatkan cuma kesadaran yang barangkali yang insya Allah mudah-mudahan lewat hari ini, lewat apa yang dipaparkan rekan kita ini, kami mendapatkan refleksi dari kegiatan ini adalah ternyata yang selama ini kita berorientasi pada peserta didik, titik permasalahannya selalu pada peserta didik. Salah satu hal yang membuat kita sadar pada hari ini dan saya dapatkan dari materi pertama oleh Ibu
ujung-ujungnya bukan pada peserta didik itu saja, tapi sekarang kita harus menyadari diri, kita harus mengoreksi diri. Itu yang paling penting yang saya dapatkan. Tapi insya Allah dihubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Suprana, ternyata di situ step by step, selangkah demi selangkah, bisa perlahan-lahan, slowly. Tidak selamanya langsung barangkali cepat, tapi insya Allah harus ada perubahan. Karena kalau dirasa nyaman menurut apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, berarti itu tidak ada perubahan. Harusnya nyaman menjadi nyaman. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, alhamdulillah. Ya itu tadi ya beberapa refleksi diri dari peserta sosialisasi implementasi penanaman dan kesadaran kepada peserta didik dalam melalui keyakinan kelas dalam budaya positif. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator selaku rekan saya ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sangat luar biasa sekali. Kami selaku TGP dan juga rekan sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan. Jadi sebagai penutup pada hari ini adalah bahwa sesungguhnya budaya positif ini tidak terlepas dari kolaborasi, kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah dan juga orang tua peserta didik. Seperti itu. Akhir kata, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.